awalnya mengenal kekristenan itu seperti apa? Awalnya jalan Tuhan ketika memperkenalkan ajaran Kristus itu kepada Pak Nyoman seperti apa? Baik, eh, dulu tepatnya itu 13 tahun lalu. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teman-teman sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit, kecelakaan, bencana, kematian, dan berbagai hal negatif menimpa manusia? Alkitab kita sangat lengkap dan memberikan jawaban dalam Kejadian 2 ayat 17 dan 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 19, bahwa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, roh mereka dipisahkan dari Allah. Akibatnya pikiran dan pengertian mereka menjadi gelap dan tubuh mereka tidak sempurna lagi. Maka sejak itulah sakit penyakit dan maut berkuasa atas tubuh manusia. Bahkan bencana, penderitaan, dan semua hal yang jahat dialami oleh semua orang. Di video kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah kesaksian kesembuhan yang dialami oleh keluarga Bapak Nyoman Sukarta dari Bali setelah bertahun-tahun sakit dan tidak pernah sembuh. Namun setelah dia mencari Yesus, puji Tuhan, penyakitnya dan penyakit istrinya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa kesaksian dari Bapak Nyoman Sukarta? Langsung saja kita simak video yang berikut ini. Selamat siang, nama saya Inyoman Sukartiase. Saya dari Kota Teririt, Singaraja, Bali. Dan saya sangat bergembira ya untuk kehadiran saat ini. Saya mau bertanya pada Pak Nyoman ya. Saya bisa panggil Pak Nyoman aja gitu ya. Iya. Pak Nyoman, awalnya mengenal kekristenan itu seperti apa? Awalnya jalan Tuhan ketika memperkenalkan ajaran Kristus itu kepada Pak Nyoman seperti apa? Baik, dulu tepatnya itu 13 tahun lalu, saya sedang sakit waktu itu. Istri saya pun juga sakit. Saya sudah kesana kemari mencari obat, kesana kemari cari, istilahnya kalau di Bali orang pintar, biar bisa saya sembuh, istri saya juga sembuh. Istri saya pendarahan selama 4 bulan. Dan saya waktu itu habis kecelakaan, kena ditabrak sama dump truck waktu itu. Nah, sudah berbagai cara saya jalani, saya lakukan agar bisa mendapatkan kesembuhan, tapi Tuhan berkata lain. Saya tidak bisa sembuh selama sekian bulan, dan akhirnya saya berputus asa waktu itu. Kemudian saya berkata sama istri saya, dan kami berdua sama-sama bicara begini, siapapun yang bisa menyembuhkan kami dan apapun keyakinannya, kami akan mengikuti. Karena kami sudah putus asa pada saat itu untuk berusaha untuk biar bisa sembuh kami. Dan akhirnya karena sudah putus asa sekali, sudah mencari obat ke sana kemari tidak bisa, akhirnya saya mencari sebuah gereja pada saat itu, karena waktu itu saya belum didoakan, atau saya belum, cuman satu ini yang belum saya temui. Akhirnya saya berusaha coba untuk mencari sebuah gereja. Waktu itu karena kami tidak tahu apa-apa, kami bermaksud untuk mencari obat ke sebuah gereja. Tapi waktu itu sudah 29 hari perjalanan saya untuk mencari sebuah gereja ini, tetapi tidak pernah ketemu selama 29 hari ini. Padahal pada saat itu di hari yang ke-29 ini, saya duduk di depan sebuah gereja ini yang ada di Seririt. Saya duduk di sana sambil saya teleponan sama istri saya. Kok
enggak ketemu yang namanya gereja itu di mana. Nah, saya ceritakan lokasi saya, ya di sana tidak ada gereja ini gitu. Hanya karena sudah agak siang, saya pulang. Nah, saya pulang, saya ceritalah pengalaman saya sama istri kalau tidak ketemu gitu. Akhirnya malamnya itu, malam hari ke-29 ini, saya berdoa sama istri. Tetapi saya tidak tahu siapa itu Yesus, apa itu agama Kristen. Waktu itu saya tidak tahu. Tetapi saya mengambil waktu itu sebuah keputusan, saya berdoa seperti ini. Waktu itu saya berdoa, tapi saya tidak tahu siapa itu Yesus itu. Dan saya berdoa begini, Yesus, saya tidak tahu siapa Anda. Saya ingin sembuh. Tolong beri petunjuk bagi saya. Siapapun Anda, siapapun kamu, maaf ya. Berikan saya kesembuhan Tuhan. Dan tolong, saya ingin mencari gerejamu. Tolong ketemukan saya dengan gerejamu agar saya bisa mencari obat. Seperti itu dulu, karena memang saya tidak mengerti, tidak tahu kalau di Kristen itu, di gereja itu tidak ada yang namanya dukun, tidak ada namanya orang pintar. Tetapi karena waktu itu pikiran saya biar sembuh saja, istri saya biar sembuh gitu. Dan beberapa kali saya juga berdoa seperti itu karena memang waktu itu saya memang tidak tahu siapa itu Yesus itu, kami tidak tahu. Akhirnya setelah besok paginya saya berjalan lagi, dan waktu itu saya terkejut karena di tempat kemarin saya duduk itu ada tanda salibnya, itu pintu gereja itu. Di tempat saya kemarin duduk di sana itulah gerejanya itu. Tetapi saya tidak mengerti juga kenapa sampai saya tidak bisa melihat, padahal pintu itu besar dan tanda salibnya itu besar sekali waktu itu. Ya, tetapi waktu itu saya langsung masuk, pas hari ke-30 itu saya masuk. Begitu saya masuk, saya ketemu dengan seorang pendeta. Sampai saya masuk, baru beliau melihat saya, langsung saya dibilang, ngapain kamu ke sini? Kami tidak menerima sumbangan apapun kami tidak menerima, seperti itu. Beliau pikir saya ini pengemis pada saat itu, karena ya tidak menyalahkan juga karena penampilan saya waktu itu compang-camping, pakai tongkat itu pun dari pipa pada saat itu. Karena keadaan kami yang memang serba kekurangan waktu itu, dan sakit saya juga lumayan, istri saya juga lumayan parah. Akhirnya saya bilang begini sama pendeta itu, maaf pastor, saya kesini ingin mencari obat. Saya bilang seperti itu. Obat apa yang kamu cari ke sini? Beliau menjawab seperti itu. Di sini tidak ada obat, di sini tidak ada dukun. Dan saya pun bukan pastor, saya ini pendeta, saya seorang pendeta. Kamu jangan panggil saya pastor, panggil saya pendeta. Oh iya, maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Karena memang betul-betul tidak tahu pada saat itu. Dan akhirnya saya bercerita dengan beliau. Nah, tapi beliau waktu itu tidak percaya dengan keadaan saya dengan istri. Akhirnya beliau memutuskan untuk mengantar saya pulang biar bisa ketemu dengan istri. Dan beliau mendoakan saya dengan istri, dan puji Tuhan pada saat itu mujizat terjadi bagi kami dan istri kami. Istri saya waktu itu tidak ada hitungan jam, pendarahan istri saya waktu itu langsung berhenti, karena istri saya pendarahan dari hidung, dari bibir, dari
pantat, dari kemaluan. Itu pendarahan itu selama 4 bulan. Dan saya bersyukur sekali pada saat itu didoakan sama Pak Pendeta itu. Dan akhirnya istri saya sembuh. Dan pada saat itu saya langsung ngomong sama beliau itu, Pak, saya ingin mengikut Tuhan. Saya ingin ada di gereja Anda. Karena saya sudah berjanji seperti siapapun yang bisa menyembuhkan saya, apapun keyakinannya, saya ikuti. Dan ini adalah mujizat bagi saya dengan istri saya bisa sembuh. Saya bilang begitu sama beliau. Tapi beliau masih tetap menolak. Kamu jangan ikut dengan keyakinan saya. Ikutilah keyakinanmu. Karena saya tidak mau dibilang kalau saya memaksa kamu untuk ikuti keyakinan kami, dia bilang begitu. Tapi saya ngotot juga waktu itu, dan akhirnya saya tetap ikut beribadah di sana walaupun saya belum dibaptis pada saat itu. Saya tetap beribadah di sana karena kami sudah komitmen dengan istri, walaupun kami sering dijemput karena pada saat itu kami tidak memiliki kendaraan. Dan puji Tuhan, saya sekarang sudah 13 tahun mengikut Tuhan.